Oke, kita lanjut. Sekarang kita buka notebook baru, kita namain part 4, topic modeling. Topic modeling menggunakan LSA dan LDA. Oke. Jadi ini kita mau memanfaatkan masih ide yang sama, dimensionality reduction, tapi di data teks. Oke. Di data yang bentuknya teks, dan itu istilahnya jadi contoh aplikasinya ya, topic modeling. Karena again setelah kita kompres, kita kan dapat komponen tadi ya, principal komponen ya, komponen penting. Komponen penting dari kumpulan berita itu apa? Ya topik ya, newsnya ini jadi dikelompokkan topik-topik apa saja gitu ya. Nah itulah yang namanya topic modeling ya. Silakan di code file kita import aja. Untuk data teks kan biasa kita import ini ya, NLTK dan kawan-kawan, jadi silakan diimport. Baru kita import datanya. Wira udah siapin pakai data yang kemarin aja ya, data Kompas gitu. Data Kompas. Jadi kita coba mau mengkelompok-kelompokkan berita Kompas ini bisa jadi topik apa saja menggunakan dimensionality reduction ya gitu. Apa komponen yang ditemukan sama mesin kita. Oke. Yang pertama, kita sebenarnya bisa ya pakai PCA, bisa pakai NMF gitu. Malah Wira sering lihat topic modeling pakai NMF gitu. Cuman kalau di topic modeling bahkan ada di desain teknik khusus untuk data teks, dan itu namanya adalah LSA dan LDA gitu. Jadi di rumah kalau mau pakai NMF boleh, tapi ini sekalian Wira biar dapat alternatif lainnya ya. Selain NMF, kita bisa pakai LSA sama LDA. Setahu Wira, nah ini yang Wira udah nggak bisa jamin, sorry ya. Karena ini juga ada perdebatan sedikit, nggak tahu benarnya gimana. Setahu Wira, LSA sama LDA itu cocoknya ditemenin sama back of words. Jadi hindari pakai TF-IDF ya gitu. Walau ada yang Wira juga sendiri pernah nyoba pakai TF-IDF, oke-oke aja sih sebenarnya gitu. Tapi Wira balik aja ke pada saat awal teknologi ini didesain itu pakai back of words. Jadi kita ekstrak fiturnya dulu menjadi back of words ya. Silakan from sklearn.featureextraction.text kita import. Back of words itu adalah count vector ya. Encoding dengan cara counting ya, count vector, oke. Ini data kita, data masih sama ya. Berita. Back of words, ya ini Wira udah nggak ajarin lagi ya, kita biar lebih cepat, langsung saja. Mirip seperti kemarin, n-gramnya mungkin kita 1,2. Tokenizer kita pakai NLTK, supaya tanda koma kepisah dan lain-lain ya. Stop words kita pakai SW Indo. Nggak harus SW Indo, stop words sebaiknya kita list manual, by hand. Tapi kalau males ya udah contoh aja dulu ya. Dan mungkin Wira mau buang kata-kata yang jarang muncul ya. Minimum dokumen frekuensi 5. Minimum tokennya harus muncul di 5 dokumen baru Wira mau masukkan ke vocabulary Wira. Oke. Dan seperti biasa tinggal fit transform df.text. Keluarannya bow matrix. Oke. Training. Wira copy code file juga ya. Ini soalnya udah bisa, jadi ya udah, it's okay. Ini ada di course unstructured data itu berapa? 4, course 4. Yang kita waktu itu dokumen search juga ya, berita itu. Oke, silakan di running dulu ya, Wira tunggu bentar. Sambil kalau yang lagi running, kita udah bisa tulis-tulis aja dulu. Judulnya kita mau melakukan topic modeling. Oke, topic modeling. Vocab itu adalah back of words get feature name. Ini adalah seluruh vocabulary Wira ya, gitu. Dan untuk ekstrak informasinya nanti aja deh. Kita masuk dulu ke
LSA ya, ini singkatan dari Latent Semantic Analysis. LSA. Oke, Latent Semantic Analysis ini dia memanfaatkan back of words. Jadi udah di encoding jadi back of words, baru itu di reduce. Karena logikanya back of words itu kan vocabnya banyak banget kan. Vocab kita ini ada berapa banyak, kita coba lihat. Vocab 25.000 gitu. Yaitu di data teks kan memang fiturnya banyak banget ya, kolomnya banyak banget gitu. Sekarang kita mau coba reduce, dan again setiap kali reduce ternyata kita malah dapat makna yang lebih penting ya, dan in this case ternyata kita malah dapat topik gitu. Tapi kita coba tes sama-sama bareng. Di scikit-learn LSA itu namanya adalah from sklearn.decomposition. Decomposition mirip gitu ya, truncated SVD. Jadi ini SVD tapi ada istilah truncated ini ya, agak beda sedikit. Tapi again idenya sama. Ya udah, ini cuman dekomposisi matriks. Kita namain aja LSA truncated SVD. Shift tab. Cara kerjanya pasti udah sama. N komponen. Ya udah, Wira coba mau jadiin 10 topik deh. Seluruh berita di Kompas Wira jadiin 10 topik. Jumlah iterasinya sebenarnya ini bisa pakai default aja. Atau kalau mau dibanyakin dikit boleh. N iter 10. Terus random state supaya kita mungkin bisa sama ya hasilnya, LSA. Kenapa emang bisa beda-beda? Yaitu mencari U sama V-nya itu bisa beda-beda dikit ya. Kalau nggak nemu, karena itu kan cuma aproksimasi ya, U kali V tadi, SVD itu. Jadi memang dekomposisi matriks itu ada bidang risetnya sendiri gitu. Mungkin kalau teman-teman engineering sering dengar namanya eigenvalue gitu. Ya. Fobia ya? Enggak. LSA.fit transform, masukin bow matrix kita. Jadi matriks yang sudah kita encode jadi back of words sekarang di-reduce. Oke? Di-reduce sama si LSA ini. Ya, ini juga Wira copy aja, nggak apa-apa ya. Code scikit-learn itu udah pokoknya bisa satu jadi kayak bisa semua gitu, saking user friendly-nya itu ya. Selalu sama soalnya API-nya, interface-nya ya. Jadi enak, Wira suka user friendly. Oke, ini Wira running udah selesai. Sambil teman-teman mungkin lagi running, Wira mau review lagi sedikit yang kayak tadi ya. LSA matrix.shape itu apa? Itu adalah, ingat, keluaran dari setelah dekomposisi itu adalah weight-nya ya, atau kode. Oke, again itu adalah kode kalau istilah Wira supaya gampang. Sebaliknya fiturnya apa? Fiturnya adalah components-nya. Jadi again masih sama, components, dan itulah fiturnya ya. Atau in this case nanti jadi topik. Oke, jadi topik. Oke, kalau bow matrix yaitu hidden layer-nya gitu ya, seakan-akan seperti hidden layer. Bow matrix. Ya, soalnya kan itu hidden layer kan istilah neural network ya, itu setelah ini ada gitu. Tapi Wira analogikan aja karena kita udah belajar deep learning juga, biar ada gampang memahaminya. Oke deh, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita coba ekstrak topiknya ya, gitu. Nah, ini sebenarnya nyambung ke pertanyaan Febrian kemarin gitu ya. Kalau yang kayak breast cancer gitu, apakah masih bisa dianalisa? Memang susah, tapi ada tekniknya. Untuk di teks memang lebih gampang, tapi bisa dipakai ke breast cancer itu. Kita coba lihat, sama-sama lihat di code file Wira ada kasih. Bentar ya. Oh itu agak nge-lag. Jadi code untuk get topic itu sebenarnya sesimpel apa? Kita lihat komponennya. Ini Wira mungkin biar bisa dibaca di layar. Wira
Ups, ini apa ini? Oke. Oke, coba kita baca bagaimana cara mendapatkan topik ya. Yang pertama, ini komponen kita looping gitu. Oke. Jadi kita kan tadi udah bisa menjadi ada komponen-komponen gitu ya. 10 komponen di sini. Yaudah, komponen pertama kita ambil aja berapa angka yang paling gede gitu ya. Berapa yang value-nya paling besar, asumsinya itu adalah kata-kata atau vocab-vocab yang penting bagi komponen itu. Kalau untuk data text kan ya udah kita bisa baca vocabnya, makanya mudah dipahami. Tapi boleh kalau untuk yang tadi pertanyaan Febrian, boleh juga lakukan ini, di sorting aja, ambil value paling besar, lalu value-nya itu kolom apa, fitur apa gitu. But again, kalau menurut Wira sih itu tetap nanti susah dimaknainya gitu ya. Dan gak fair, kenapa harus ambil yang angkanya paling gede, kenapa nggak yang paling negatif gitu, kan tetap bermakna gitu. Nah, sedangkan kalau yang di topik modeling jadi lebih clear nih ya. Pokoknya kita tinggal komponennya, ambil angka yang paling besar dari komponen itu, ditranslate balik jadi tulisan gitu. Jadi kita tes get topic LSA matrix kita, LSA matrix. Coba, oops, error. Sorry ya. Oh sorry, modelnya LSA-nya ya. Karena Wira inputnya di sini adalah model.components-nya gitu. Berarti si LSA-nya, sorry. LSA-nya. Nah, itu dia. Oke, ini Wira biar rapi, Wira pindah ke atas saja. Kita bisa lihat bahwa akhirnya jadinya komponen pertama, sebenarnya again komponen pertama itu tokennya panjang ke kanan ya. Sampai ini. Komponen pertama itu ada 25132 token juga gitu. Tapi Wira cuma ngambil top berapa, top N yang value-nya paling gede gitu. Sehingga Wira balikin jadi tulisan, ternyata topik pertama adalah Presiden Indonesia Pemerintah DPR. Oh, berarti ini politik gitu ya. Yang kedua, Presiden DPR Ketua Partai MPR Tanjung, politik juga gitu, tapi kayak lebih spesifik, ini ada Tanjung. Presiden RP Indonesia Bank Persen Utang, ekonomi. Jadi ini bukan politik, ini ekonomi gitu. Jadi dapat topiknya kan ya. Ini RP Tanjung Dana Bulog, kayak ini waktu itu berita booming ya di dataset kita itu yang korupsi atau apa. Presiden air banjir, nah bencana, ekonomi yang related sama bencana. Harga RP DPR. Harga beras RP, ekonomi yang menyangkut beras. MPR, konstitusi, BPPN, ini kayak terkait hukum. Ini apa ini? Gitu ya. Ini terkait undang-undang, hukum juga gitu. Masa rupiah bunga MPR gitu. Nah, inilah topik-topik yang ada dalam berita dataset kita ya. Dataset kita akhirnya jadinya dapat berbagai prinsipal komponennya. Tapi again, ini bukan PCA ya. Bukan PCA, jadi istilahnya bukan prinsipal komponen sih. Tapi ini ya, latent semantic analysis, dan inilah istilahnya gimana enaknya ya? Komponen yang pentingnya. komponen lagi gitu. Oke deh, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini mengenai topik modeling? Oke, kalau nggak ada satu alternatifnya, tadi ya Wira udah sebut, LDA gitu. Kalau LDA, dia itu pakai teknik yang probabilistik ya, jadi agak beda gitu. Latent Dirichlet allocation. Dirichlet allocation. Jadi tekniknya memang agak berbeda, tapi pemanfaatannya sama untuk topik modelingnya. Cara pakainya juga kalau udah di scikit-learn gampang gitu ya, tinggal import pakai gitu. Scikit-learn emang ngeri. Coba silakan from sklearn.dekomposisi juga, again dekomposisi, import yang namanya latent Dirichlet allocation. Nanti dia berusaha melakukan probability untuk estimasi ya, distribusi dari topik terhadap kalimat-kalimat dokumen kita, sama di dokumen itu ada kata-kata apa saja. Nah, itu yang dia manfaatkan untuk mengenerate topik gitu.
Dan cara di balik layarnya berarti ya harus dekomposisi juga, ujung-ujungnya dekomposisi. Cara pakainya persis sama harusnya, n komponen 10, max iternya let's say 10, random state 42. Nggak harus ada random state ya, tapi ini biar enak aja. LDA matrix itu adalah LDA dot fit transform bow matrix. Oke. Ya bow, betul. Back of words ya. TF-IDF ya again setahu Wira sih, apalagi yang LDA ini, LDA harusnya back of words. Oke, back of words. Karena nanti dia pakai teknik yang probability gitu. Baru nanti kita tinggal get topic, tapi sekarang pakai LDA. Oke, udah selesai runningnya, agak sedikit lebih lama kayaknya ya dibanding LSA tadi. Oke, kalau LDA kita bisa lihat bahwa hukum Tanjung Agung Tim, berarti kayaknya ini tentang yang kasus apa gitu ya, Tanjung Agung. Kalau mau mungkin tadi kita bisa lebih banyakin token-tokennya supaya lebih jelas ya, topik apa sih yang diomongin oleh LDA ini, apa yang dia temukan gitu. Rumah polisi orang Jakarta, presiden, DPR, ketua politik, ekonomi, ini ekonomi, AS, Amerika Serikat. Oh, apa ini? Pesawat PT BCA KA. Transportasi. Gitu ya. Itu, kalau unsupervised kayak gitu ya, dia yang ngerjain, kita yang coba memaknai, kita yang coba menyimpulkan gitu. Karena unsupervised gitu ya. Karena unsupervised. Jadi ujung-ujungnya manusia yang simpulkan. Mesin cuma cari pola. Oke, LDA sampai situ aja. Ada yang mau ditanyakan mengenai topik modeling ya. Jadi pemanfaatan dimensionality reduction tapi untuk data teks. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, Wira rasa sudah cukup ya untuk materi yang 44 ini. Kita masuk ke materi terakhir kita. Ya.